Menurut gue sih pada dasarnya sama ya, cuman kalau misalkan kayak lokal lebih fleksibel. Nah, lebih fleksibel ketika official photographer itu lebih tinggi. Kalau menurut gue ya, lebih tinggi dibanding official event. Oh, oke. Official event itu untuk mengcover keseluruhan acara. Gitu. Kalau ini benar-benar Fokus untuk bandnya, tapi dia juga menaungi, maksudnya mengcapture the vibe-nya juga. Berarti kalau si Jepang gini, mereka cuma mengandalkan officialnya buat band mereka aja. Iya. Jadi sama sekali lu kayak gitu nggak boleh buat dari event. Nggak boleh. Sekali. Jadi promotor minta dari official band Jepangnya, fotografer band Jepangnya. Atau manajemen band Jepangnya akan ngasih ini rilis 5 sampai 10 foto yang boleh lu pakai gitu. Tapi nanti ngehenya itu Jepang akan nanya, gue bilang ngehe nggak apa-apa emang. Emang penjajah susah gitu ya. Udah melarang diliput sama media atau minta foto-foto officialnya susah, minta diliput sama media. Jadi pertanyaan, mana liputan yang kemarin, liputannya mana aja? Alah, ditagi mana? Ditagi. Ya lu gimana kita mau dapat liputan, lu aja nggak bolehin mereka untuk foto. Iya. Itu privilege, kayaknya itu menjadi sebuah apa ya, keharusan kalau misalkan lu mau gue liput, paling nggak lu izinin gue foto. Iya, izinin foto. Gitu. Kalau kita cuma disuruh datang hi doang terus cuman report by ini, kayaknya fotografernya juga kesel, kayak ada satu rantai hilang gitu ya kan. Harusnya satu rantai ini cuma setengah aja, dapat dari ini mah nggak usah gue naikin, apalagi sekarang kan mau digital kan gitu. Itulah cita dari tim Markom biasanya. Kalau si Jepang, kan Korea juga banyak nih. Lebih experience-nya beda nggak sih? Korea itu, gue udah berapa tahun ini nggak pegang Korea ya, tapi kalau mundur tarik berapa tahun lalu itu ada yang boleh 3 lagu, tapi jarak jauh. Ada yang boleh the whole show, boleh di mana aja, tapi nggak boleh posting, nggak boleh story, nggak boleh handphone, nggak boleh keluar gitu. Ada juga udah jauh, nggak boleh close up. Jadi dipikirnya kayak, ini pakai lensa 800 gitu ya kan. Tapi pas dia ngecek, Marta, dia begitu udah selesai 3 lagu, dia ngecek kayak, ini terlalu close up, jadi ini di delete. Kalau misalnya kita punya 2 slot ya mending, ya satu bisa diumpetin, satu kalau misalkan lu mau delete. Itu kalau maling profesional beda ya. Cuma bedanya Z6 nggak punya 2 slot. Itu salah satu clue benefitnya punya 2 slot. Gitu. Kalau Korea lagi, kenapa nggak boleh ya? Balik lagi kayak copyright. Takutnya foto-fotonya dijual untuk untuk jadi mug, jadi anduk, jadi karpet, jadi poster. Gitu. Iya. Setuju. Gitu sih. Terus ini, lu berarti sekarang motret pakai udah mirrorless kan? Atau masih pakai DSLR? Masih. Kan percakapan kita masih DSLR. Iya. Gue masih 100% percaya dengan DSLR. Ya, gue masih pakai 780. Yang mana menurut gue kayak this is one of the best DSLR yang ada buat gue ya, kayak 780. Setelah suksesornya 750, 780-nya ternyata sama badaknya nih, gitu. Teknologinya dari Z6 cuma pindah body DSLR aja, dan buat gue kayak nyaman dari gripnya, dari beratnya, udah kayak gue cukup nyaman. Berat Ren, ya nggak apa-apa, beratnya masih belum berat banget gitu. Terus mirrorless cuman ketika gue takutnya kalau misalkan gue foto di klub, laser segala macam itu concern gue gitu. Tapi ketika gue kemarin di Coldplay dan Ed Sheeran pakai Z8, oh my god. Oh my god, this is one of camera that I have to have gitu. Kenapa? Apanya yang lo lihat dari ini? Kayaknya secara teknologi udah pasti lebih maju. Tajamnya itu tajam banget. Shutternya juga kayaknya secepat
kilat gitu ya. Gitu. Terus flippingnya enak kan, bisa portrait, bisa landscape gitu untuk LCD-nya. Terus kayak baterai lu aman nggak? Gue kemarin sempet nyoba pakai Z9 sama Z8. Z8 gue berasa, mungkin karena Z9 baterai lebih gede ya. Z8 kan sama kayak Z6 sama D850. Iya. 750, 850, Iya, 780 sama. Karena gue spare-nya banyak, jadi gue nggak merasakan kesulitan itu dengan baterai. Marta gue punya 6-8 baterai yang sama, jadi kayak ya udah gitu. Cuman tinggal memory card-nya, karena gue anak 64 gitu ya. Nembak-nembak itu cepet habis gitu. Cepet habis. Dan saking ini kejadian di Ed Sheeran kemarin, nggak lihat udah berapa shot yang gue ambil, saking berisiknya gue nggak tahu kalau itu udah nggak nembak. Jadi diem aja gitu, nggak ada getar. Kan dia suara kan, bukan yang cek 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 gitu, bukan feel vibrate-nya yang kerasa. Beda sama DSLR gitu kayak ceklek ceklek. Wah ini kan kayak serak gitu udah lewat. Nggak ada sama sekali, nggak ada feel-nya gitu. Itu mungkin enak, tapi ketika kita nggak sadar, kalau shutter kita udah, bukan shutternya, memory card-nya mentok, kita nggak tahu. Karena bunyi yang mesti. Ada kehilangan momen juga dong berarti gara-gara itu. Ada di Ed Sheeran itu. Jadi cerita Ed Sheeran ini kayaknya salah satu pencapaian buat gue, kayak hal yang gue pengen tembusin banget, karena emang callingan untuk Ed Sheeran udah duluan ya Ed Sheeran. Jadi setelah YOASOBI selesai konsernya, terus gue bilang sama promotornya, siapa yang motret untuk Ed Sheeran? We want you, dia bilang gitu. Oke, kalau misalkan gue foto Ed Sheeran, kayaknya gue nggak bisa H-nya gue nggak bisa ya. Why? Karena gue akan ada di festival Joyland gitu. Itu Jumat, Sabtu, Minggu, dan Ed Sheeran di hari Sabtu gitu. Gue masih akan bicara sama Joyland dulu, apakah gue boleh skip di hari keduanya untuk gue cover lo. Tapi kalau misalkan Joyland say no, ya udah gue nggak bisa bilang apa-apa. Tapi paling nggak gue try untuk kayak gue bilang sama promotornya untuk bisa nggak gitu. Oke, tapi kita masuk duluan ya. Yes gitu. Ketemulah sama Joyland dulu, ketemulah sama Plensong, sama Plensong. Gue ngobrol sama Om Ferry. Om Fer, ambisinya adalah untuk bisa pegang 2 event internasional di waktu yang bersamaan gitu. Tapi gue harus hilang di hari kedua, apakah itu possible? Apakah Om Fer bisa terima gitu? Kalau misalkan gue di hari kedua hilang, di hari kedua tuh ada KOC Loren gitu, King on Convenience. Sebenarnya gue pengen lu motret, tapi dasarnya apa nih lu? Karena gue pengen dapet rush hour ketika gue pegang festival di Bali, and then gue harus pindah kota untuk pegang konser solois Ed Sheeran, and then besok lagi gue harus balik lagi ke Bali untuk pegang festival internasional lagi. Kayak gue pengen dapet itunya gitu. Tapi kalau misalkan kayak cuman kayak lokal artis, mungkin possible untuk melakukan itu gitu. Kayak misalkan Raisa di Jambi, and then ke Batam, and then ke Medan, and then ke Bali, and then akhir di Jakarta, itu possible gitu. Tapi bukan untuk festival internasional gitu. Festival dan konser internasional gitu. Gue pengen dapat feel itunya. Gue pengen dapat adrenalin rush-nya. I'm not young anymore, gue bilang gitu. Tapi gue rasa gue capable untuk melakukan ini. Om Ferry bilang kayak, ya udah nggak apa-apa. Oke. Gitu. Oke, kejadian lah. Dan itu udah kayak gue nggak mencoba untuk menanyakan diri gue kayak, lu sebenarnya mampu nggak sih? Karena gue ngeliat kayak di GBK, di konser Raisa, gue masih capable untuk, gue nggak membanggakan diri, tapi gue merasa kayak, oh gue bisa kok untuk level yang ini di GBK sendiri. Gue bisa cover Raisa dari atas, dari bawah, dari depan, dari samping, dari belakang, muter lagi, sampai gue harus duduk di tengah-tengah penonton untuk ambil napas. Raisa kan 25 lagu kan, satu konser itu kan 25 lagu, itu kan panjang banget. Panjang banget, dan gue harus bisa untuk mengcover yang di cover sama satu tim. How? Gitu. Otak gue udah kayak,
you with 5-7 people yang lu mencar, I'm with myself yang gue harus bisa di tempat lu semua gitu. Tapi besoknya habis itu gue gempor. Kerokan habis itu. Kerokan sih nggak, kayak telak angin. lebih ke pegel lah ya. pegel. Karena GBK-nya naik tangganya, naik tangga GBK-nya itu. Ya kebayang sih. Ya. Kalau di Coldplay, gue agak menyesal karena harusnya gue nggak setelah 3 lagu, gue nggak cuma di atas tribun aja. Harusnya gue mau turun ke penonton, gitu, untuk ambil view yang lebih beda lagi, gitu. Mungkin gue bisa pakai 70-200 di bawah, pakai 24-70, pakai 14-24, pakai fish eye, semuanya keluar deh tuh. Semua lensa gue pasti keluar kayak. Gue pengen foto gue itu nggak cuma menyasar ke 1-2 lensa yang zoom and wide, zoom and medium wide gitu. Gue mau semuanya yang gue punya kalau bisa keluar, walaupun mungkin nggak proper, tapi kayak fish eye kan nggak bisa semuanya lu pakai di semua sudut gitu. Kecuali emang lu pinter untuk ngebaca situasinya, baru itu akan kelihatan foto fish eye yang bagus gitu. Nah di Coldplay itu gue nggak turun ke bawah, jadi gue cuman kayak wah lasernya sangat memanjakan, dan gue kayak gue harus punya foto laser Coldplay yang bagus banget gitu, yang kayak cuman di storyin aja orang udah kayak gila gitu. Dari tapi gue mestinya turun ke bawah untuk ngambil laser yang lebih megahnya lagi dari bawah gitu. Atau fireworknya. Jadi gue di Coldplay itu cuma di satu sisi aja di tribun, tapi sempat muter sih ke kiri sama sekali ketika Coldplay pindah ke stage kecil. Nah situ di Ed Sheeran, asisten gue tinggal di Bali. Gimana tuh ceritanya? Kan Joyland. Terus jadi gue tinggal karena kalau nggak gue harus kos lagi untuk bayar orang lagi, bayar tiket bolak-balik. Jadi tinggal aja. Udah gue tinggal aja. Terus gue di Jakarta di Ed Sheeran gue nggak pakai asisten, kemana-mana gue bawa barang-barang sendiri. Gitu. Gile, keren. Dan itu di Ed Sheeran pun setelah 3 lagu, jadi Marta dan pemirsa sekalian. Pemirsa loh. Untuk international artis biasanya gue akan tanda tangan tuh. MOU tentang fotonya, nama siapa, di mana, tanggal berapa, eventnya apa, bahwa menyatakan yang bertanda tangan di bawah ini boleh motret 3 lagu, hanya 3 lagu ketika artisnya perform. Nggak boleh sebelum atau nggak boleh sesudah. Itu ada di klausulnya. Jadi setelah itu ya kucing-kucingnya lagi biasa colongan gitu. Itu terjadi sama Ed Sheeran juga sih gitu. Dan karena pindah ke JIS kan, itu area yang baru buat gue juga, itu menyiksa sih. Kayak gue nggak pernah ke JIS, gue udah bilang kayak mudah-mudahan gue nggak dapat konser di JIS, gue nggak suka tempatnya, gue nggak suka areanya, dikasih di JIS. Dar nih Ed Sheeran lu kerjain di JIS. Karena emang nggak tahu Medan. Ya berarti buat lu stage photographer juga mesti bener-bener kenal setiap sudut di lokasi ya? Iya, karena gue harus tahu pintu-pintunya, pintu untuk gue tembus ke panggung sebelah mananya, sebelah kiri gitu-gitu. Kalau kayak GBK kan ada pintu 1 sampai 8, apa 12 sampai 8 nggak salah ya. Jadi kayak pintu 1, pintu 2, gue udah sangat kenal. Istora juga gue udah tahu, Tenis Indoor udah tahu gitu. JIS ya nggak pernah. Nyampe berangkat dari Bali itu jam 6, nyampe Jakarta jam 8, nyampe di JIS jam 10-an, setengah 11. Reki tempat dulu, lihat, terus briefing tim, cuman ada tim video sama foto masing-masing 2-2, terus tidur ya. Tidur. Habis itu gue bantuin mereka coverin untuk kayak activity gate-nya. Sebenarnya yang lu bikin lu nggak suka sama lokasi itu karena mereka punya flow gitu kayak pintu-pintunya, atau karena lu nggak familiar aja? Satu, nggak familiar sama story sebelumnya yang gue dapet, kayak di JIS terus susah banget parkirnya, bubarannya, lu kalau misalnya bubarannya lu bisa makan waktu 3 jam, itu yang bikin gue kayak anjir nih, sebel banget nih kayak ini gitu. Tapi untungnya pas bubaran itu gue minta tolong sama
yang jemput, dia untuk stay di pinggir kali yang tembus ke pemukiman, kemudian keluarnya tol. Ternyata gue pinter untuk naruh dia di situ, dibanding kayak lu tunggu gue di Alfamart situ ya, gitu, di seberangnya gitu. Yang mana pas lagi gue keluar dari JIS aja udah kayaknya nggak cair deh tuh, udah konsernya udah kelar dari jam 10:30, jam 11, lu kayaknya udah jam 2 kayaknya nggak cair gitu. Sedangkan gue cuma tinggal muter U-turn jalan kaki gitu, naik mobil, keluar, langsung masuk tol. Udah, aman. Kalau misalkan gue ketahan, mau nggak mau gue dari JIS langsung ke airport lagi. Karena pesawat gue ke Bali jam 5.10 apa 5.20 gitu. First flight lagi. Nyampe Bali tuh gue sempet tidur nggak ya? Pokoknya biasanya apapun terjadi sampai rumah itu, misalkan jam 12 pesawat gue jam 4, gue akan usahain untuk tidur gitu. Gue akan mati-matian tidur 2 jam gitu, habis itu 2 jam lagi cicil gitu. Kalau nggak salah pas dari Ed Sheeran itu nyampe rumah gue cuma tidur setengah jam. Setengah jam itu udah alarm bunyi semuanya. Orang belakang udah gue kasih tahu, pokoknya gue kalau nggak bangun jam 4 lu tendang nggak apa-apa gitu. Pokoknya gue harus bangun gitu untuk gue bisa sampai ke airport. Ya. Luar biasa. Itu gila sih, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Itu tiga hari festival dengan 1 konser itu. Yang gue sangat sayangkan dari festival hari keduanya itu bukan gue kehilangan international artisnya, justru gue kehilangan momen foto artisnya ketika hujan. Gue termasuk orang yang kayak hujan nih, oke, let's go gitu. Karena gue gearnya juga prepare, kayak gue cuma perlu either 2470 atau 70-200 sarungan. Nah, gue pakai jas, kamera pakai jas, dah. Ya karena momennya ya kapan lagi hujan gitu. Bener banget. Itu yang gue kehilangan momen di Eva Celia gitu. Iya. Sebenarnya ini kalau gue tanya ke lu ini kan istilahnya kayak lu udah achievementnya banyak gitu loh ya. Maksudnya kan kayak lu dari lokal event internasional gitu. Sebenarnya kalau lu mungkin bisa mengambil kesimpulan dan juga mungkin tips buat teman-teman di sini, kan sama lah ya, kayak lu di stage photographer juga banyak gitu, commercial photographer juga banyak. Sebenarnya yang ngebedain kenapa lu nggak boleh ngelewatin naren gitu, kenapa harus naren? Nah itu ada nggak sih tips yang kayak istilahnya yang make you different gitu loh daripada yang lain? Karena kan istilahnya ini juga kan ya balik lagi kan kayak event ini juga resiko ya ketika lu mempercayakan mungkin liputan event pada orang yang mungkin belum bisa dipercaya, kan juga kadang-kadang ya promotor juga mungkin takut-takut juga ya gitu. Jadi kayak ada nggak sih tips dari lu yang kayak ya supaya secara karir bisa umurnya jauh lebih panjang, and then ketika lu punya gua as a photographer stage ini, lu will get something different gitu. Ada nggak sih yang bisa di-share mungkin inspirasi ala kakak Nare? Nah, kalau gue bilang sih sebenarnya komitmen itu yang paling utama sih. Apakah lu yakin dengan apa yang lu lakuin ini panjang gitu? Jangan sampai ketika lu udah lu lakuin kemudian lu merasa kayaknya gue nggak yakin nih, jadi cuma setengah-setengah gitu. Kalau gue sih udah kayak full commitment. Full commitment gue tuh contohnya kayak Jakarta Warehouse Project. I'm from the day one sampai dia ke 15 ya. Means gue udah 15 tahun sama Jakarta Warehouse Project. Itu komitmen gue yang gue kasih gitu. Dan itu komitmen yang promotor kasih gue as their trust gitu. Dan gue juga bukan berarti gue sebagai orang lama terus semena-mena, enggak juga. Tetap memberikan yang terbaik, tetap punya respect, punya appreciate sama orang-orang sekitar tuh sama tingginya gitu. Dengan ketika gue melakukan pertama kali motret sampai 2, 3, 4, 5 sampai 15 gitu. Terusnya dan juga buat lo building trust juga bukan perkara 1-2 hari ya. Kayak lo mesti building trust itu kan juga panjang ya. Maksudnya banyak. Terus building trust satu yang buat gue juga kayaknya concern banget, terutama
building trust sama tim. Ya. Kita build tim itu, kita hire orang yang mana yang kadang-kadang kita yang harus nombok dulu, ya kan? Dan di mana-mana sometimes kalau ada uang it's fine, tapi kalau lagi nggak ada uang kayak kita bisa nggak sih kita bareng-bareng gitu. Kayak terusnya untuk menjadi beda, gue rasa yang membedakan gue merasa dengan gue membawa semua gear gue, memudahkan gue juga. Nggak berat, ya makanya gue hire asisten gitu. Asisten gue yang keberatan gitu. Kadang-kadang gue juga merasa kasihan sama dianya, tapi gue akan selalu bertanya sama asisten gue kayak, enggak berat banget nggak? Kalau misalkan berat, gue bawain satu. Gue nggak apa-apa mas gitu. Enggak mas, semuanya mas, saya bawa satu. Mas yang semuanya kebalik gitu. Kebalik. Ya, tadi gue bilang juga kayak gue pengen menampilkan vokalnya yang beda-beda gitu. Mungkin ada orang yang cuma pakai 50 sama 35 fix udah cukup. Buat gue mungkin buat lu cukup, buat gue bisa lewat lagi. Karena kalau gue punya gear sebanyak itu, kenapa gue nggak pakai untuk gue bisa tahu hasil yang berbeda gitu. Itu balik ke masing-masing sih. Cuman kalau gue memaksimalkan yang ada untuk bisa menghasilkan yang lebih luas lagi hasilnya gitu. Artinya lu kayak deliveringnya more dari yang diminta sama mereka. Mungkin gue punya 1424, udah kok nih, gue punya 1424 yang lebar juga, tapi gue punya yang distorsinya lengkung pakai 16 mili. Oh ya, feel-nya beda ya, gitu, kayak gitu. Terus yang membedakan lagi, gue tuh punya satu alat yang kayaknya sih cuman gue udah memakai mata. Itu namanya Photomask. Ya, Photomask. It's a monopod, tingginya 6 meter. Oh, lu pernah cerita waktu itu ya, yang tinggi banget. Itu, dan gue udah perbaruin alat itu. Jadi gue sama si bule ini, fotografer. Berarti lu bikin sendiri? Ya, awalnya bikin sendiri. Dia punya yang Mark 1-nya. Mark 2 keluar. Mark 1 dia nganggur gitu. Herux, what about your Photomask gitu. Oh, it's at home, dia bilang gitu. Doing nothing. Lu mau jual nggak? Boleh, gue jual. How much is it? Itu harganya more than 20 gitu. Gampang lah, dia bilang gitu. Gampang lah. Yang penting alat itu nggak ada di rumah berdebu dan nggak kepake. Gue nggak bisa jualnya juga. Kalau misalkan gue jual pun gue harus pikirin shippingnya gitu. Kalau misalkan lu mau, gue bawain karena gue tahu alat itu akan ada di rumah yang bener gitu. Karena lu make, you're the only one who use it, I know it gitu. Oke, dan gue dapetnya murah banget. It's carbon. Punya gue 5 meter, dia tingginya 6 meter. Very light, very reliable untuk kayak dibikin mau berapa derajat pun very safe. Itu ngeri nggak sih? Kan dia bentuknya gimana sih? Monopod biasa aja gitu, lurus. Ya lurus. Dia ya di bawahnya tuh ada kayak kaki bebek, bukan kaki bebek yang 3 tapi yang kaki yang bulat. Jadi pipe-nya masuk ke karet yang tebal banget, masuk gitu. Nah, ini lu injak. Karetnya lu injak, jadi lu bisa lu bisa dia fleksibel gitu. Wow. Gitu. Itu satu alat yang membuat gue sebenarnya kayak bukan menang tapi unggul untuk high level shot gitu. Misalkan di Kemayoran udah ada, misalkan di Kemayoran FOH-nya ada level yang orang-orang bisa foto dari situ. Oh, gue nggak mau foto dari situ. Gue mau yang dari samping kiri kanan karena lu nggak punya. Gitu. Kalau gue dari situ gue punya, gue juga ada. Gue naikin aja sebentar foto yang sama gitu. Tapi yang dari yang kiri kanan itu atau dari samping, dari panggung untuk ngambil sampingnya lu nggak punya. Gitu. Itu yang mungkin promotor kayak yang ini yang dari Marta fotonya dari atas sini. Sinaren kenapa bisa dari banyak ya? Gitu. Dari semua sisi yang kayak sponsor-sponsornya kelihatan, buat report-report kelihatan kayak gitu. Iya, keren. Gitu sih. Berarti lo udah berapa lama di industrinya?
15 Eh, lebih. kayaknya 20 tahun ya, Mark. 20 tahun Ya, ya. karena gue starting dari 2002 mulai motretnya, kemudian 2004 udah kerja as medianya. 2004. Berarti lo kalau kayak stage ini kita ngomong soal karir dikit kali ya. Jadi kayak kan kadang-kadang kalau kita ada klien kan kayak setahun mungkin baru dapetnya 1-2 klien dulu, terus kemudian meningkat sampai banyak gitu ya. Kalau dulu lu kayak gitu juga kah kalau di stage? Kalau dulu kan gue starting as media, kemudian jadi ketika berangkat dari media untuk liputan, misalkan di klub, anggaplah Dragonfly, kemudian dari klub itu minta sekalian ya liputin buat kita, which is panjang gitu. Jadi gue pegang klub Dragonfly. Gue punya hotel satu lagi nih, Blowfish. Gitu. Lu bisa cover ke Blowfish, oke, ke Blowfish gitu. Minggu depan gue ada di Dragonfly lagi, balik lagi. Gue punya outlet baru lagi nih, Sky, gue pindah ke Sky gitu. Jadi karena rentetan gue yang tiap minggu keluar itu bertemu dengan banyak orang, yang mana linknya jadi semakin luas. Yang kayak lu bisa, gue mau ada event ini, lu bisa cover nggak? Gue punya klub baru, gue punya restoran baru, lu bisa cover juga nggak? Panjangnya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan di festival ya based on trust sama promotornya gitu. Kayak lu pernah pakai Naren, kemudian hasilnya oke, gue mau pakai tahun kedua, kayaknya tahun ketiga gue mau dia collab sama satu fotografer lagi, mungkin tahun keempat kayaknya cukup ya Naren ya gitu. Tapi mungkin promotor yang lainnya udah kayak gue mau ada konser ini nih, gue mau difotoin sama Naren, dipanggil lagi, ini ada festival lagi yang bikin ini, gue mau, mungkin gue bukan officialnya tapi gue request by promotornya atau by manajernya gitu untuk kayak ya itu panjangnya bisa kayak gitu sih. Nah artinya seorang fotografer juga nggak sibuk sama gadget terus ya. Maksudnya kan kadang-kadang orang yang asumsinya kayak jadi fotografer jago tuh kayak sibuk dengan teknis. Kalau tadi dengar cerita lu kan kayak lu juga do networking sebenarnya secara langsung. Karena kalau lu jago pun kalau nggak ada kenalan temennya, orang juga nggak akan notice kayak lu jago gitu ya. Iya benar. Kalau gue bisa bilang kayak sometimes it's not all about the money. Iya, gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang gue juga kayak gue nggak dipakai nih di sebuah konser gitu ya. But I know orang-orang yang di dalamnya kayak, gue boleh minta ID nggak? Gue mau numpang motret boleh nggak? Gitu. Supaya gue punya, paling nggak gue punya, misalkan dia kayak 15 tahun, band ini 15 tahun gitu. Paling nggak di 15 tahun ini gue punya dokumentasinya gitu. One day mungkin bisa lu pakai, bisa kalau misalkan masuk buku, lu bisa minta foto gue, atau gue bisa part of buku itu untuk fotonya tampil gitu. Jadi nah di situ adalah momen lu bikin foto sebagus-bagusnya karena lu nggak punya beban. Ya betul. Iya kan, nggak punya beban, lu bisa bergerak kemana aja, lu boleh di mana aja selama itu masih sesuai dengan aturan. Terusnya bukan cari muka, tapi lu boleh fotoin petingginya promotor ini ketika mereka ada di lapangan, maksudnya mereka lagi nonton gitu, dan mereka suka. Begitu dapat foto mereka lihat hasilnya kayak, gue difotoin nih, kemudian ini hasil foto-fotonya gitu, dan itu akan membuat networking lu bagus lagi gitu. Karena kadang-kadang klien juga mereka tuh suka bingung ya, kayak bukan bingung ya, tapi lebih kayak nggak enak. Karena mungkin kayak liputan event atau apa tuh udah kayak template banget, jadi kayak ya udah kayak gitu doang. Tapi kan ketika lu muncul dengan perspektif lu yang baru, jadi kan kayak nunjukin bahwa ternyata bisa lo dibikin kayak gini, perspektifnya berbeda dari mata lu. Ketika gue bilang it's not all about the money, kadang-kadang juga gue motret untuk band-band yang gue sukain. Underground, yang underground. Misalnya kayak ada satu band yang isinya 2 cewek 1 cowok nih, namanya Homogenic. Kemarin dia 20 tahunan, gitu, konser 20 tahunan. Terus karena gue kenal sama personilnya, gue bilang kayak, gue pengen motret dong gitu. No, you come as guest, can. Gue bilang gitu. Gue nggak mau, gue maunya motret. Karena momen lu 20 tahun dan
I've been following you guys, I've been listening to your music gitu. Kayak gue pengen punya dokumentasi di 20 tahun, di konser 20 tahun ini, walaupun nggak massive, nggak gede gitu, tapi you part of my life juga gitu. Dikasih izin sama artisnya ngomong ke manajernya baru kenalan sama gue hari itu, kemudian udah gue boleh motret, nggak dibayar, tapi gue punya ada di backstage-nya foto bareng, terus fotoin mereka lagi sama siapa, misalnya kayak Rian The Massive datang minta tanda tangan, terus minta foto gitu-gitu. Buat gue kayak I'm happy gitu. Terus ada beberapa kayak ada satu penyanyi yang lagi pengen banget gue ikut gitu, kayak namanya Cinta Najo gitu, pop. Gue tuh emang alirannya ke pop. Kalau metal rock itu bunyinya berisik karena gue nggak suka gitu. Tapi kalau misalkan musik DJ, gue sukanya yang pumping, bukan pumping drum and bass. Gue sukanya drum and bass itu berisiknya minta ampun gitu. Yang kayak lu nggak tahu cara jogetnya gimana sih Ren gitu. Walaupun gue udah minum 5 botol gitu, kayak gimana sih cara jogetnya gitu. Tapi ya gue pengen ikut dia, gue pengen kayak berapa kali kayak Jo, kalau misalkan ada event kasih kabar, nggak apa-apa gue fotoin. Kayaknya mereka lebih mungkin gap umurnya berasa, terus kayak you dealing with Naren, kayak gue nggak sanggup untuk bayar lu, tapi sebenarnya kayak hey let's go gitu. Kalau misalkan gue bilang let's go, ayo gue mau kok fotoin gitu. Buat gue new chapter, terus refresh, new artist lagi yang mungkin dari gue kalau gue posting siapa yang lihat, lu akan bisa berkembang. Ini siapa nih, Nare, misalkan si A gitu, yang ini siapa nih si A, Spotify-nya apa, Instagram-nya apa, Spotify-nya apa, musiknya seperti apa, bisa nggak ya main di acara gue kayak gitu loh. Gue juga pengen ngembangin lu juga gitu. Jadi kayak kolaborasi gitu ya, kayak antara kita sama si talent ini juga jangan cuma semata-mata kayak oh ya lu kasih gue berapa, gue kasih lu berapa gitu. Iya benar. Kalau fleksibel, fleksibel. Selama lu nggak menuntut banyak, gue juga nggak akan minta banyak, gitu. Tapi kalau misalkan kayak let's do for this project, pilot project, seneng-seneng, ya udah nggak apa-apa. Atau juga kayak nggak menghilangkan sebuah benda di dalam sebuah foto itu kan kayak bisa nggak ini mic-nya dihilangin, bisa nggak speakernya nggak ada, bisa nggak? Nah itu lu kurang ajar gitu. Tapi kalau misalkan kayak cuma kayak foto seadanya 70 frame, 100 frame yang dikasihin ya kayak let's go gitu. Nggak apa-apa sih. Selama gue juga suka musiknya ya gitu. Soalnya kadang-kadang kita juga nggak tahu ya ketika kita berhubungan sama siapa, and then tahu dia ada somebody yang in the future coming ke kita juga gitu ya. Iya benar. Tiba-tiba kayak ini siapa yang fotoin? Oh ini motoin Naren. Gue mau deh fotoin, gue minta kontaknya dong. Gue siapa tahu bisa ini gitu. Mungkin gue nggak dapet duit dari lo, tapi gue dapet duit dari teman lo. Gitu. Iya betul. Setuju banget. Konser festival sih udah pecah banget, dan gue yakin di tahun ini sih akan lebih banyak pecah sih. Kemarin pecahnya udah sama Coldplay buat gue ya. Sih karena banyak banget yang semuanya arahnya ke event musik, semua kayak semua orang mau keluar rumah gitu. Iya. Tahun kemarin sih tiap minggu festival dan konser gitu. Tahun ini gue rasa juga kayaknya nggak akan lebih sedikit, akan lebih banyak, akan lebih masif lagi, akan lebih banyak international artis, akan lebih banyak festival-festival baru gitu. Itu untuk musiknya. The next project dari gue ini, gue lagi loro jonggrang banget. Biasalah ya, loro jonggrang, tapi di luar musik. Balik lagi ke roots gue di skateboarding. Gue sama teman-teman gue itu udah main skate dan nongkrong sampai sekarang tuh 30 tahun. Kemudian ada sebuah brand sepatu menawarkan di acara skateboarding day nanti 21 Juni nanti, mau nggak kita collabs di eventnya Senayan X Fans. Kemudian akan ada launching video dokumenter. Kalian mau nggak bikin dokumenter 30 tahun? Yang mana 21 tahun Senayan kita udah pernah buat. 30 tahun mau buat apa enggak gitu. Teman gue di challenge sama bosnya,
kemudian dari bos turun ke teman gue, challenge dari teman gue ini ke guenya kayak, mau nggak paman om-om Senayan ini untuk membuat 30 tahun dokumenter Senayan Skateboarders gitu. Terus gue utarain di grup, ini oke semuanya, waktunya cuman 2,5 bulan sampai nanti bulan Juni akhir gue udah stop untuk filming. Jadi gue lagi proses footaging yang baru lagi, all footage-nya dilihat lagi, diambil mana yang bisa, kemudian regenerasi dari Senayan Skateboarders-nya sampai ke anak-anaknya yang main skate juga gitu. Ada, jadi kayak gue punya anak gue main skate, ya itu yang jadi regenerasi, yang itu yang di isunya yang diangkatnya juga gitu. Terusnya akan ada pameran foto skate-nya juga, diiming-imingi atau dijanjikan atau diomongkan bahwa premiernya akan di bioskop di hari itu, di tanggal 21 Juni. Dan itu yang triggernya. Itu yang trigger kayak, oh oke, let's go gitu. Tapi gue nggak tahu kayak apakah dia berhasil menembus ke X1, double X1, atau dia CGV atau Annapolis gitu, gue nggak tahu. Karena masing-masing punya policy dan punya price yang berbeda-beda gitu. Dan gue harus bisa mencari tempat yang untuk skateboarding day-nya nggak jauh dari si bioskopnya gitu. Kayak misalnya di Spark ada CGV, di Rasuna Said ada double X1. Jadi kayak terus di One Bell Park mereka punya lahan kosong yang bisa dipakai untuk kegiatan skateboarding. Abis itu bisa ditarik untuk ke bioskop. Ya nggak jauh. Soalnya kalau misalkan jauh akan timpang dengan perlu waktunya lagi, penontonnya berkurang gitu-gitu. Seru itu banget. Sih. So ya 30 tahun Senayan Skateboarders jadi itu kapan tadi? 21 Juni. 21 Juni itu perayaan skateboarding day worldwide, seluruh dunia, sama kayak Bike Day, kayak gitu-gitu. Seru banget. Sukses kakak untuk upcoming projectnya. Terima kasih Silver Jonggrang ini ya. Tapi udah kelar semua kan? Masih progress semua? Masih ongoing, like baru 20%, 30%. Ya. Ini di otak gue udah kayak, wah ini mesti begini, mesti ada yang ke Bali, mesti ada yang ke Bandung, mesti ada yang skatepark A, B, C di Jakarta. Gitu. Terus kepalanya banyak kan, idenya juga banyak, terus pro kontranya juga banyak. Ada berapa banyak orang yang terlibat di project 6 orang. 6 orang? 6 orang. Untuk yang produksinya? Iya. Include si talent juga yang... Talentnya ya kita ini juga. 6 orang plus 33 dari... 6 orang ini termasuk dari 33 orang. Oh, wow. 33 skater ini, Senayan Skateboarder ini, satu grup tuh 33 orang, plus anak kecilnya. Gitu, anak-anaknya. Seru sih anak-anak gitu ya. Sukses kakak. Terima kasih Martha. Hari ini sudah. I'm pleased to back to your podcast again. Seneng banget bisa ngobrol lagi. Semoga tidak bosan diculik. Mungkin 5 tahun lagi kita ngobrol lagi. 5 tahun lagi. Itu udah beda lagi tuh. Kayaknya I'm the only one yang bolak-balik deh. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Iya, karena banyak yang bisa dibahas sama kakak Naren. Iya kan, seru gitu. Ya teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan yang mungkin tadi kurang jelas atau apa, teman-teman bisa tulisin di kolom komentar di bawah ini pertanyaannya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye. Thank you.